Pria tua berdiri di kamar mandi menatap cermin. Pupil matanya melebar, rambutnya berdiri dan ternganga karena takut. Bukan takut pada bayangannya. Dia cuma teringat hari paling mengerikan dalam hidupnya. 30 tahun berlalu dan dia belum mampu menatap cermin tanpa rasa takut. Pria tua itu memejam, rasa panik hilang dan kenangan datang. Ahmad dan Lucy akan berakhir pekan bersama di pedesaan. Mereka ingin beristirahat dari hiruk-pikuk kota dan kerja keras. Lucy menemukan tempat sempurna di web. Mereka memesan rumah nyaman di dekat danau dengan harga murah. Mereka gembira dengan keberuntungan itu dan membayar sewa 2 hari di muka tanpa melihat ketentuan sewanya. Pasangan itu masuk mobil. Mereka tersenyum dan Ahmad menekan pedal gas. Mereka belum tahu mimpi buruk apa yang akan menimpa. Mereka tiba di tempat. Kenyataan tampak sama persis dengan gambar di situs web. Rumah indah berlantai 2 di tepi danau dan hutan. Semuanya kelihatan keren, tapi pemiliknya agak aneh. Dia pria tua tinggi dengan senyum licik. Dia menyerahkan kunci kepada Ahmad dan Lucy dan mengucapkan selamat bersenang-senang. Lalu si pemilik naik sepeda motor dan pergi. Ahmad dan Lucy mengecek rumah itu dan melihat-lihat sekitarnya. Ahmad melihat kamera tergantung di pepohonan. Kayaknya pemilik rumah memasangnya di sana untuk keamanan. Semoga nggak ada benda kayak gitu di dalam rumah, Lucy bercanda. Di malam hari mereka memasak makan malam dan nonton film. Ahmad berjalan ke kamar mandi. Dia mencuci muka dan percikan air terkena cermin. Dia mengusap cermin itu dengan jarinya dan melihat sesuatu yang menyeramkan. Dia menyentuhkan ujung kukunya ke permukaan cermin dan nggak ada jarak. Ahmad tahu pasti jika ada sedikit jarak antara kuku dengan bayangannya, cermin itu asli. Tapi jika jari menyentuh bayangannya hampir tanpa jarak, maka ini cermin palsu 2 arah. Inilah ketika kamu melihat diri sendiri tapi seseorang di sisi lain mengawasimu. Untuk memastikan, Ahmad menekan matanya di cermin, meletakkan kedua tangannya yang membentuk corong di sekeliling matanya agar cahaya nggak menghambat penglihatannya. Dia mencoba melihat sisi lain dan dia melihat. Ahmad yakin ada ruangan lain di balik cermin dan seseorang sedang mengawasinya. Terkejut, dia melepas cermin dari dinding dan menemukan kamar gelap kecil. Apa-apaan? Tubuhnya tersentak ketika dia mendengar Lucy menjerit dari kamar sebelah. Ahmad berlari ke arahnya. Dia tampak takut dan menunjuk jendela. Ahmad melihat pemilik rumah sedang mengamati mereka dari hutan. Ahmad meraih tangan Lucy dan menariknya ke pintu keluar. Kita pergi dari sini sekarang juga. Dia menekan gagang pintu, tapi pintu nggak bisa dibuka. Dia mencoba memasukkan kunci ke lubangnya, tapi ada yang menghambat. Seringnya, ketika kunci nggak bisa masuk, kamu cuma perlu melumasi lubang kuncinya. Tapi jika masalah muncul tiba-tiba, kamu harus mengganti kunci itu. Ini karena seseorang mencoba mengotak-atiknya untuk masuk ke dalam rumah. Tapi bisa juga, seseorang mencoba memasukkan mikrofon atau alat lain ke dalam lubang kunci untuk mencuri dengar pembicaraanmu. Ahmad mencoba keluar melalui jendela, tapi terkunci dari luar. Dia melemparkan kursi ke kaca jendela, tapi kaca itu anti peluru. Ada apa ini? Mereka melihat sekeliling dan tampak sesuatu yang lain. Di lantai, di dekat dinding, ada debu dan kotoran. Periksa dinding jika kamu lihat debu kayak gini di hotel atau di rumah orang lain. Serpihan ini mengindikasikan seseorang telah bekerja dengan bor untuk memasang alat perekam. Juga, jika kamu melihat soket listrik dipasang tidak rata, mungkin di belakangnya tersembunyi mikrofon atau kamera. Ada lampu tergantung di dinding. Ahmad melepasnya dan melihat mikrofon kecil. Benda kecil ini dan cermin ganda palsu itu. Pasti ada kamera di suatu tempat. Alat-alat pengawasan sering dipasang dalam kamar tidur dan kamar mandi, di dalam cermin, dan di bawah wastafel. Periksa semua sudut di semua ruangan ini, detektor asap dan ventilasi udara. Biasanya mereka menaruh kamera dan perekam kecil dalam saklar, sudut-sudut rak, dan di belakang elemen interior. Tempat klise yang paling umum adalah di boneka kain. Jika kamu nggak ingin mengecek kamar seperti itu, ikuti saja contoh Lucy. Dia mematikan lampu dan menyalakan lampu senter ponsel. Lensa kamera apapun akan berkedip dalam gelap jika kamu arahkan cahaya kepadanya. Kamu pasti akan melihatnya. Kamera depan ponselmu juga bisa mendeteksi sinar inframerah dari lensa. Periksa seluruh kamar dengan cara ini, dan kamu akan melihat kedipan kecil di layar. Ahmad dan Lucy menemukan beberapa kamera di ruang duduk, 1 di kamar mandi yang dipasang di pancuran dan 2 di kamar tidur.
ada cara lain untuk menemukan alat ini. Kamu bisa mengunduh aplikasi khusus yang memindai area dan mendeteksi alat-alat pengawasan yang terhubung dengan internet. Jadi jika kamu pikir seseorang sedang mengawasi, putuskan saja router Wi-Fi dari colokannya. Ahmad dan Lucy barusan melakukan hal itu. Ahmad akan menelepon polisi, tapi ponsel nggak berfungsi baik entah karena apa. Dia begitu tertarik menemukan kamera hingga lupa hal utama, keamanan digital. Salah satu cara paling umum untuk memasuki ponselmu adalah Wi-Fi. Jangan sambungkan data dengan Wi-Fi tak dikenal. Jika melakukannya, otomatis kamu memberikan izin orang untuk memasuki perantimu. Penjahat bisa menguping percakapanmu, mencuri datamu, dan mengganggu kerjamu. Juga, jangan pernah buka file dan tautan tak dikenal. Ahmad dan Lucy menyambung Wi-Fi ketika mereka memasuki rumah. Akibatnya, mereka nggak bisa menelepon sekarang. Terkunci di rumah besar, dikepung oleh sekian kamera. Mereka berpikir apa yang akan mereka lakukan berikutnya. Ahmad pergi ke kamar mandi dan memasuki ruang kecil di belakang cermin palsu itu. Ada sebuah kursi dan pintu besi. Pintunya terkunci. Sementara itu, Lucy memeriksa langit-langit di ruang duduk dan melihat ventilasi udara. Mungkin dia bisa keluar melalui ventilasi itu. Dia yakin akan bisa merayap lewat sana dan mencari pertolongan. Ahmad berdiri di kursi melepas tutupnya. "Halo semua," pemilik yang menakutkan bilang. Kepalanya melihat Ahmad langsung dari dalam ventilasi. Lucy menjerit ketakutan. Ahmad terjatuh dari kursi. Dia berdiri, meraih tangan Lucy, dan berlari menjauh ke ujung lain ruangan itu. Lelaki itu keluar dari ventilasi. Ahmad melempar kursi ke arahnya. "Menjauhlah dari kami, orang gila!" Pemilik rumah nggak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kamu merusak semua kamera, terus gimana aku bisa nonton kamu?" tanyanya. "Apa-apaan?" Ahmad menjawab dengan terkejut. "Tunggu, kamu nggak membaca ketentuan sewa ya?" Pemilik rumah terkejut. Dia memasang banyak kamera dan mikrofon di dalam rumah, dan itu tertulis di web. Sebagian orang suka ditonton. Dia menggelengkan kepala, membuka pintu, dan membiarkan mereka pergi. Mereka masuk mobil, mengecek situs web rumah ini, dan situs itu sudah dihapus. Apa memang benar ada keterangan tentang pengamatan? Mereka takkan pernah tahu, dan mereka takkan melupakan akhir pekan ini. Sejak saat itu, mereka akan selalu membaca ketentuan sewa. Pemilik rumah mengamati mobil yang menjauh sambil tersenyum. Ya, terkadang hal begini memang benar-benar terjadi. Sebagian orang memasang sejumlah kamera di rumah mereka, tapi mereka harus menyebutkan hal ini. Jadi selalu bacalah ketentuannya. Memasang kamera dan mikrofon tanpa sepengetahuan penghuni adalah ilegal. Para perampok bukan cuma bisa memasang kamera tersembunyi di rumah-rumah, tapi juga di tempat-tempat umum. Jadi hati-hati ya saat kamu di ATM. Sudah diketahui umum bahwa kamu harus menutup tombol panel ketika mengetik PIN. Bukan cuma karena orang asing bisa melihatnya. Penjahat bisa memasang kamera tersembunyi langsung di ATM sehingga bisa melihat PIN-mu. Ya, kamera bisa membuatmu cemas, tapi juga bisa bermanfaat besar loh. Kamera di bus, gerbong kereta api, kereta listrik misalnya. Mereka bukan cuma memonitor keteraturan dan mendeteksi pelanggaran, tapi juga mengamati kondisi pengemudi. Sekarang, kebanyakan kamera bukan cuma merekam. Alat ini dilengkapi kecerdasan tiruan dan berbagai sensor. Jika kamu berkendara dan mengantuk, kamera bisa melihatnya. Alat itu akan memberi peringatan keras untuk menyadarkan kamu. Kamera mengenali wajah yang membantu menangkap penipu, pencuri, dan penjahat. Pengawasan semacam itu mengurangi angka pelanggaran hukum. Jika kamera kota rusak, program itu akan memberitahu layanan khusus. Dan yang terkeren, ada situs-situs khusus yang memungkinkan kamu mengakses banyak kamera jalan di seluruh dunia. Kamu bisa mengamati apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain dari komputermu.